Oke, perkenalkan saya Najla Rasika Putri Harza. Saya lanjutkan untuk modul accounting. Nah, untuk modul accounting ini kita bisa memilih modul accounting. Modul accounting ini adalah tempat segala semua transaksi kita di company tercatat. Mulai dari sales, juga purchase ordernya. Nah, di tampilan awal di dashboard dari jurnal-jurnal yang kita buat. Di sini juga ada invoice yang kita proses dari customer. Kemudian ada vendor bills yang kita atur untuk pembayaran bills dari purchase yang kita lakukan. Dan juga di sini ada journal entries, semuanya tercatat. Jurnal kita apa saja semua juga akan tercatat. Di sini juga tercantum junior GL kita untuk segala transaksi di company. Mulai dari itu untuk report juga semua di sini lengkap yang ada di modul Odoo sesuai dengan data yang transaksi kita lakukan di Odoo di sistem company AdSlab ini. Untuk pembayaran invoice misalnya kita bisa ke customer invoice. Di sini ada invoice yang telah terbuat dari si Aurelia. Ini yang telah melakukan order produk kita dan juga sudah ada invoice-nya. Dan anggapan dalam skenario ini dia melakukan payment secara manual. Maka anggapannya kita klik ke pay, kemudian dia masuk ke journal case, manual payment, maka kita create paymentnya. Maka otomatis untuk invoice ini sudah statusnya berubah menjadi paid, seperti itu. Kalau vendor bills kita bisa ke vendor, kemudian bills. Di sini ada bills yang harus kita proses. Bills ini kita bayarkan ke vendor atas PO produk yang kita pesan. Di sini ada PO terhadap produk ini sebanyak 2 quantity, seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan payment ke vendor, maka klik pay, kemudian sama anggapannya ini kita melakukan journal case dan manual payment agar tidak ada proses bank rekonsialisasi di sini. Maka nextnya kita create payment, otomatis untuk bill ini akan berubah statusnya menjadi paid, seperti itu. Jika kita lihat ke PO-nya, order information, maka statusnya sudah full receive dan billing statusnya sudah full bill. Kalau misal kita bisa langsung bikin invoice. Misalnya dari kita klik new, misalnya customer kita dari si Agun ini, maka invoice-nya terhadap produk di pembelian. Misalnya untuk produk ini, maka kita back to invoice. Jika sudah confirm, kita bisa confirm, maka invoice-nya otomatis terbuat tanpa melalui silence order terlebih dahulu. Kalau misalnya sudah sesuai, dia melakukan payment, jurnalnya case, manual payment, maka create payment. Maka otomatis statusnya sudah paid, seperti itu. Maka sama juga seperti di vendor, kita klik di bills, kemudian ada bill baru, kemudian atas terhadap misalnya PO yang kita lawan barang ini sebanyak 5 unit. Maka kita back to bill. Kalau misal sudah benar PO kita ke vendor ini, maka kita klik confirm. Nah, bill vendornya sudah kita buat. Kalau sudah oke, maka kita bisa lakukan pay dan langsung jurnalnya case manual payment, misalnya skenario ini create payment, maka otomatis statusnya menjadi paid. Kurang lebih seperti itu skenario dari modul accounting. Kita lanjut untuk pembuatan report dari segala transaksi yang dilakukan. Jadi untuk report di accounting itu sudah dibuatkan otomatis oleh sistem Odoo sendiri. Jadi kita nggak perlu buat lagi dari awal untuk template-nya karena template-nya sudah tersedia. Kayak kita bisa ke reporting, kemudian kita pilih report, ini kita mau yang seperti apa. Di sini misalnya untuk report balance sheet, kita pilih balance sheet, dan kemudian kita isi target move-nya apa, mungkin judul reportnya apa. Kemudian kita bisa pilih berbagai pilihan yang tersedia. Misalkan kita display debiting card-nya juga. Kemudian kita pilih start date-nya berapa, misal tanggal 1 hingga akhir Oktober. Jurnalnya misal belum lengkap, bisa tambahkan search more di sini sesuai dengan jurnal-jurnal yang ditransaksi sistem.
kemudian di print, maka otomatis Odoo akan menyiapkan membuat report dari transaksi accounting kita yang tercatat di sistem itu untuk balance sheet. Kita juga bisa pilih report yang lain, misalnya untuk tax report. Kita bisa pilih target move-nya all entries atau all posted entries. Bedanya itu all entries yang sudah terposting di sistem kita, sedangkan all entries yang belum juga termasuk. Belum termasuk di sistem kita, misalnya pilihan all posted entries tanggal 1 hingga 19 akhir 31 misalnya kita print, maka otomatis Odoo membuat reportnya seperti dari tax report kita. Kita bisa langsung tinggal print atau kita download report yang sudah dibuatkan secara otomatis ini.